Shalom Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Puji nama Tuhan pada hari ini di tahun 2020 Tuhan masih memberi kesempatan buat kita untuk merayakan Paskah. Biarlah Paskah di tahun ini kita boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan yang gilang gemilang. Karena Allah yang penuh kuasa, Dia Allah yang selalu menyertai kita. Dia Allah yang selalu memberikan yang terbaik buat saya dan saudara. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita bawa korban pujian kita, penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Yesus. Engkaulah Allah kami. Engkau Raja kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan Allah kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih sungguh lagi kita datang kepada Tuhan. Buka hatimu bagi Dia, berikan pujian. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam
besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, kami tinggikan Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Segalanya lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah. Mari kita muliakan Dia. Mari kita sembah. Yesus, Engkaulah segalanya. Angkat suaramu bagi Dia. Yesus Angkat yang hatimu bagi Dia. Engkau dimuliakan, Engkau Hosana bagi Engkau di tempat yang Yesus maha tinggi. diagungkan. Hosana, Kami Hosana bagimu. Haleluya. Haleluya. yang termegah, Oh, Jesus. Engkau sangat Terpujilah baik namamu. Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu besar buat kami Tuhan. Kasih-Mu terlalu besar buat kami. Kasih-Mu terlalu ajaib Tuhan. Haleluya. Yesusku, Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau mau mati di atas kayu salib, itu karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Kalau Engkau rela berkorban, itu karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang terlalu besar bagi kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan terima kasih buat kebangkitan-Mu Tuhan, yang memberikan pengharapan yang baru buat kami, yang memberikan keselamatan buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu. Biarlah Tuhan, kami boleh terus bersemangat di dalam Engkau Yesus. Karena Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Dalam segala situasi dan keadaan apapun, Engkau tetap pengharapan kami yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus, semua jemaat yang mau bersukacita, yang mau bersorak-sorai bagi Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Shalom Bapak
Bapak Ibu sekalian, mari pagi hari ini kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Katakan biarlah api kemuliaan Tuhan boleh tercurah atas bangsa kita. Oh boleh tercurah di setiap hati kita. Amin. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Yes. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja api. Yes, haleluya. Amin. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Haleluya. Dengarkan suara, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Katakan api, api kemuliaannya Yesus. Amin. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya Yesus. Amin. Biarlah api kemuliaan Tuhan memenuhi gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh. Api, yes, api kemuliaan. Haleluya. Tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus. Mari tepuk tangan di atas kepalamu, katakan Kemuliaannya tercurah bagi surga. penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa
Katakan api kemuliaannya Yesus tercurah. Amin. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Puji nama Tuhan, di tengah situasi apapun, Tuhan tetap menjadi pengharapan kita. Haleluya, berikan kemuliaan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya, Yesus aku percaya kepadamu. Haleluya. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janjimu. Di dalam kemenangan, di dalam namamu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Haleluya, Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janjimu. Ku dapat kemenangan di dalam namamu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Haleluya, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Haleluya, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Katakan Yesus, amin. Aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Di nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saatnya kita akan naikkan doa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersahati dalam doa. Bapa di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sungguh besar kasih-Mu buat kami Bapa. Kami bersyukur buat saat ini, kalau kami boleh bersehati datang kepadamu, mencari wajah-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami boleh merayakan Paskah, di mana Tuhan bangkit, di mana kami memiliki pengharapan yang baru. Kami bersyukur Tuhan, kiranya kuasa kebangkitan-Mu boleh juga membangkitkan kami, umat-umat-Mu Tuhan,
Iman kami dibangkitkan oleh Tuhan. Percaya kami dibangkitkan oleh Tuhan. Pengharapan kami dibangkitkan oleh Tuhan. Setiap keluarga demi keluarga boleh mengalami kebangkitan kebangunan rohani. Di mana Tuhan yang berkuasa boleh hidup, bangkit dan berkuasa di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Kami berdoa malam ini, Tuhan tolong kami. Setiap keluarga demi keluarga, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau pilih kami, keluarga demi keluarga yang mengalami persoalan tantangan. Tuhan, Kau berikan kekuatan, berikan kelegaan. Yang berbeban berat Tuhan, Engkau berikan jalan keluar buat setiap umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami menyerahkan untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya penuaian akan terjadi di tempat ini. Banyak jiwa-jiwa boleh datang mencari wajah-Mu. Banyak jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau, mencari Engkau Tuhan. Dan menemukan Engkau, diselamatkan oleh Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk keluarga di tempat ini, keluarga pastori, Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu yang memampukan hamba-hamba-Mu untuk terus melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan Tuhan kekuatan yang dari Tuhan. Kau memberkati keluarga pastori di tempat ini. Kami juga bersehati Tuhan saat ini membawa untuk kota Cilacap yang kami cintai. Tuhan, Engkau mengasihi kota kami. Berkati kota kami, pulihkan kota kami, selamatkan kota kami. Kami menyerahkan pemimpin kota kami. Bapak Bupati kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami yang saat ini Tuhan mengalami persoalan wabah virus corona. Tuhan tolong kami, biarlah belas kasihan-Mu turun atas kami. Tuhan selamatkan bangsa kami dari setiap daerah-daerah yang terkena virus corona. Tuhan kami berdoa, biarlah mujizat-Mu terjadi. Tuhan berikan kelepasan, Tuhan berikan pemulihan, Tuhan sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Mujizat-Mu masih ada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan untuk memimpin bangsa kami dalam tangan-Mu. Bapak Presiden, Bapak Jokowi, bahkan Tuhan TNI Polri, dan juga dokter, para medis, perawat yang menjadi garda terdepan untuk merawat orang-orang yang sakit terkena virus corona. Tuhan kami berdoa, Tuhan mampukan mereka. Tuhan, Engkau jagai dengan kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Sehingga Tuhan wabah ini boleh berlalu oleh karena kasih-Mu Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu, oleh karena perlindungan-Mu Tuhan. Kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan dan bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau punya waktu yang terbaik Tuhan. Dan kami berserah penuh. Tuhan ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Tuhan lalukan segala penyakit, virus Tuhan yang sedang melanda negeri kami Tuhan. Bahkan bangsa-bangsa yang terkena virus corona Tuhan, Engkau pun akan melawat setiap bangsa-bangsa. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu masih ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan, doa kami ini dalam tangan kuat kuasa-Mu sepenuhnya. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi atas bangsa kami, atas bangsa-bangsa yang ada. Tuhan, kasih-Mu terus melimpah atas kami. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya.
Amin. Pastikan bahwa hari ini kita membawa tanah hati yang baik untuk dapat ditanami benih-benih kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah kebenaran dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan dengan kekuatanku, aku dapat jalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan Dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sesuatu yang pasti dalam keyakinan kami bahwa Tuhan selalu menjadi harapan yang baru. Kuasa kebangkitan-Mu memerdekakan kami. Kuasa kebangkitan-Mu memberi kami sesuatu yang luar biasa. Yang tidak kami pikirkan. Engkau sanggup membukakan satu rencana yang baru Tuhan. Kami percaya
Kuasa kebangkitan dan kemenangan Kristus ada menyertai hidup kami. Tuhan, biarlah kami mengalami kekuatan baru, kuasa kemenangan yang melimpah, karena firman-Mu menjadi perisai, firman-Mu menjadi terang, firman-Mu menjadi sumber kehidupan kami. Urapi kami untuk kami sambut firman Allah dengan penuh syukur dan percaya Tuhan. Engkau berbicara buat kami. Dalam nama Yesus, Tuhan perlindungan kami, Tuhan keselamatan kami. Kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Semua jemaat yang siap diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat Paskah 2020. Oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, kita boleh merayakan, kita boleh mensyukuri untuk kuasa kebangkitan Kristus yang kita rayakan. Dan bahkan kemenangan yang akan menyertai kehidupan kita sebagai gerejanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah perayaan Paskah hari ini sungguh memberikan kekuatan yang luar biasa. Tuhanlah sumber hidup kita, Tuhan sumber kekuatan kita. Di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudaraku, banyak orang tidak tenang hidupnya sekarang. Tidak merasa aman, merasa takut, tinggal di mana, pergi kemana, beraktivitas apapun, tidak ada ketenangan saat-saat ini. Karena dicekam oleh virus COVID-19 ini, yang tidak kita lihat dengan mata, tapi bisa ternyata ada di dekat kita, yang tidak bisa kita tahu secara kasat mata, tapi semua itu bisa mengancam kehidupan kita. Saudara, satu rahasia kehidupan kita, firman Tuhan ini berkata ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Jadikan Tuhan sumber ketenangan kita. Karena Dia Tuhan perlindungan. Dia Tuhan sumber kekuatan orang-orang yang berharap padanya. Maka itu saudara, pemazmur ini mengimani, meyakini sungguh-sungguh. Sebab daripadanya lah harapanku. Puji Tuhan. Daripadanya lah harapanku. Hari Paskah 2020 ini, mari jemaat makin kita dekat dengan Tuhan. Mari kita semakin sungguh-sungguh percaya. Karena hanya Tuhan yang menjamin hidup kita dalam keselamatan. Hanya Tuhan yang menjamin hidup kita, membawa hidup ini dalam ketenangan. Dan kita akan memperoleh sukacita dan kebahagiaan. Ajar kehidupan kita, keluarga kita untuk semakin mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan lebih dari segala-galanya. Kita akan merenungkan hari Paskah di dalam kisah Lukas 24 ayat 1. Firman Tuhan berkata, Lukas 24 ayat 1, tema firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus. Ayat 1, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri di dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan
ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Saudara sekalian, peristiwa ini terjadi setelah Yesus dikuburkan. Banyak murid-murid hidup dalam kegelisahan, ketakutan, kehilangan harapan, lemah imannya. Karena yang biasanya diandalkan, yang biasanya selalu ada di dekatnya, yang selalu memberikan ketenangan, damai, sejahtera, tidak ada lagi. Yesus sudah mati disalib, Yesus sudah dikuburkan. Apalagi yang diharapkan? Maka sebagai orang-orang yang pernah dekat, bahkan yang dicintai, maka mereka membuat satu ziarah pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang disediakan mereka. Jadi saudara, kerinduan hati inilah. Mereka ingin melihat, membawa rempah-rempah mayat Yesus, supaya ada bau wangi-wangian. Bicara tentang penyembahan hidup kita. Kerinduan hati, beberapa termasuk ibu-ibu, orang-orang yang mencintainya, ingin melakukan ziarah. Tapi sesuatu yang terjadi tidak terduga, karena kubur itu sudah terbuka. Saudara, kubur di zaman itu, kubur yang ada dalam gua dan ditutup oleh batu besar. Bahkan disegel, sudah dimeterai. Dan tidak bisa dibuka oleh orang dengan tenaga 1-2 orang. Tapi satu peristiwa terjadi. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Saudara, banyak peristiwa yang menakutkan saat itu. Apa yang dia cari tidak ditemukan. Apa yang dia rindukan tidak didapati di tempat itu. Mayat Yesus tidak ada. Kemana? Apa yang terjadi? Saudara, sementara mereka bingung, termangu-mangu, saudara. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ada 2 malaikat. Luar biasa, saudara. Dan mereka sangat ketakutan. Sampai menundukkan kepalanya, dia enggak berani melihat. Bajunya yang berkilau-kilauan. Mereka menundukkan kepala. Dan malaikat itu bertanya, "Mengapa kamu mencari dia? Kenapa kamu mencari Yesus yang hidup di antara orang mati?" Saudara, kata ini sungguh sangat indah. Banyak kita hidup di dunia ini mencari sesuatu di luar Tuhan. Mencari sesuatu yang seakan-akan menjadi kesukaan, kesenangannya. Padahal semua hidup ini ada di dalam Tuhan. Semua berkat yang kita cari-cari ada di dalam Tuhan. Nilai diri saudara bukan dengan materi dunia ini. Nilai diri saudara cukup Yesus menjadi bagian kehidupan kita. Mengapa kita mencari Yesus yang hidup di antara orang mati? Mengapa kita masih mencari sesuatu yang sia-sia? Sesuatu yang tidak menjanjikan, sesuatu yang tidak menjamin kehidupan kita. Mari kita belajar sama-sama, saudara. Temukan Tuhan dalam kehidupan kita.
sampai kita mendapatkan sesuatu yang nyata dalam kehidupan. Dia Tuhan akan menjadi jawaban saudara yang terbaik. Jangan biarkan kita gelisah, jangan biarkan kita takut, jangan biarkan kita kehilangan arah hidup kita. Hiduplah di dalam Tuhan, hiduplah di dalam janjinya, hidup dalam kekuatannya. Karena Dia yang menjamin hidup saudara, bahkan di dunia ini sampai kita nanti di surga. Amin saudara. Harapan yang pasti, harapan yang luar biasa. Bahkan di tengah-tengah wabah pandemi virus corona ini, kita percaya pengharapan Tuhan pasti. Semua akan berlalu, semua akan dihentikan dalam nama Yesus. Indonesia diselamatkan, Cilacap diselamatkan, ada perlindungan Tuhan, ada keselamatan Tuhan. Bagi setiap orang-orang benar berseru-seru pada Tuhan, pasti Tuhan menjawab, pasti Tuhan menyertai dengan pertolongannya yang ajaib. Saudara, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Jangan kita mencari sesuatu yang sia-sia. Carilah sumber hidupmu, saudara. Yesus sumber kehidupan kita. Dia sudah bangkit. Dia sudah hidup. Orang saat itu sedang berpikir, aku akan memberi rempah-rempah mayat Yesus. Pikiran mereka masih pikiran yang di luar nalar manusia, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia hanya sebatas sebagai manusiawi, tapi dia melihat kuasa mujizat. Yesus tidak mati lagi. Yesus tidak lagi hidup dalam cengkraman maut. Karena saat itu maut sudah dikalahkan. Maut sudah ditaklukkan. Dan kita mengalami kemenangan, kebangkitan. Kalau kematian pun dikalahkan. Apalagi kalau hanya sekedar masalah-masalah hidup saudara. Kalau hanya masalah penyakit, hanya masalah persoalan hidup, tantangan kehidupan, pekerjaan, masa depan, pasti Tuhan sanggup. Kematian pun sudah dikalahkan. Dialah kemenangan kita. Dialah kekuatan sumber yang luar biasa. Andalkan Tuhan. Percayalah sungguh-sungguh pada kuasa kasih-Nya. Saudara, Roma pasal 6 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, Roma 6 ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Nah, saudara sekalian dikasih Tuhan, waktu itu murid-muridnya masih terlalu bodoh. Murid-murid saat itu tidak percaya. Yang dikatakan salah satu ayat sudah disebutkan, mereka menganggap itu omong kosong. Ya, ayat 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Mungkin ada yang menertawakan. Omong kosong apa kamu? Ya saudara, mungkin dimarahi perempuan-perempuan itu. Saudara, inilah satu peringatan hidup kita. Kenapa kita tidak hidup mengalami perubahan? Kenapa kita tidak mengalami pembaharuan hidup? Padahal Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Yesus hidup dan kita punya hari esok. Yesus hidup dan kita punya harapan yang baru. Harapan yang pasti di dalam Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Alami kuasanya yang sungguh-sungguh. Jangan seperti murid-murid yang masih hidup dalam kebodohannya. Karena dia ketakutan. Hatinya enggak tenang saudara. Sejak kematian Yesus. Apalagi jelas-jelas Yesus sudah menjadi mayat. Yesus sudah dikubur.
tidak ada lagi harapan. Tapi ketika datang ke kubur Yesus, kubur itu sudah kosong. Kubur itu sudah kosong. Mayat Yesus tidak ada lagi karena Yesus sudah bangkit. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ada pengharapan yang besar buat orang-orang yang sungguh-sungguh bersandar, bergantung pada kekuatan dan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan lakukan buat hidup kita? Apa yang sudah Tuhan buat seluruh kehidupan kita? Saudara, yang pertama, kita sudah diselamatkan. 1 Tesalonika 5 ayat 9, kita sudah diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 10. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Yesus. Luar biasa saudara. Kita ditetapkan bukan untuk ditimpa oleh murka Allah. Ya. Ayat 9 itu menjadi ayat mas hidup kita saudara. Tetapi kita ditetapkan Tuhan untuk beroleh keselamatan. Percayalah saudara, perlindungan Tuhan. Ditetapkan untuk memperoleh keselamatan oleh Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa manusia. Oleh Yesus Kristus yang sudah membayar lunas hutang-hutang dosa kita. Dan kita sungguh-sungguh dimerdekakan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, kita sudah menang. Setuju katakan amin. Kita sudah menang. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Ini ayat yang luar biasa saudara. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Ini jaminan buat hidup saudara. Tuhan berkata satu hal yang pasti. Ayat 37 saudara. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Tuhan yang telah mengasihi kita. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita enggak perlu perang lagi melawan musuh-musuh iblis, setan, kuasa kegelapan dunia ini. Mereka sudah kalah. Bagian hidup kita adalah berjaga-jaga. Bagian hidup kita adalah mempraktekkan firman Tuhan. Mengerjakan keselamatan kita. Mengerjakan firman Allah. Karena iblis masih bisa memakai hanya dengan cara tipu muslihatnya. Tipu muslihatnya. Maka itu firman Tuhan berkata saudara, satu pernyataan Tuhan, kenakanlah seluruh selengkap senjata Allah. Ya, Efesus 6 ayat 13. Kenakan, pakai saudara. Seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Biarlah firman Tuhan menjadi ketopong keselamatan kita. Firman Tuhan menjadi pedang dalam hidup kita. Firman Tuhan menjadi perisai. Firman Tuhan menjadi kasut kerelaan kita untuk memberitakan
firman Allah menjadi pelita, firman Allah menjadi terang, dan kita akan sungguh-sungguh mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara, kita sudah menang. Kita lebih dari pemenang. Ya, satu lagu lama berkata, kata-kata ini sungguh sederhana, saudara berkata, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang. Amin, saudara. Kita sudah menang. Yesus sudah mengalahkan. Dan kita, umatnya, mengalami kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, bahwa kita sudah disembuhkan. Firman Tuhan berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Ya. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Amin, saudara. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Saudara sudah sembuh. Saudara sehat. Saudara kuat, itu pernyataan Tuhan. Darahnya sudah menebus hidup kita. Bilur-bilurnya sudah menyembuhkan hidup kita. Dan kuasa kesembuhan itu menjadi satu yang nyata melalui iman saudara. Melalui keyakinan saudara. Karena pengorbanan Kristus sudah terjadi. Kasih Yesus sudah dicurahkan. Dan lewat bilur-bilurnya, darahnya, kita disucikan, kita disembuhkan, kita dipulihkan dalam kuasa keselamatan Tuhan. Puji Tuhan. Yang keempat, saudara, ini satu yang luar biasa. Kita sudah menerima berkat Tuhan. Sudah menerima berkat Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14, firman Tuhan berkata tentang doa. 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ini keberanian kita, saudara. Keberanian iman kita. Bahwa Tuhan pasti mengabulkan doa kita. Tuhan pasti menjawab doa kita. Tuhan pasti memberi yang terbaik. Tuhan pasti memberkati doa saudara. Maka itu jangan tidak berdoa. Karena tidak berdoa tidak ada berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Ya, pilih mana saudara? Mari banyak berdoa. Ayat 15, firman Tuhan berkata, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Garis bawahi kata bahwa kita telah memperoleh. Kalau berdoa dengan iman, percayalah kita sudah menerima. Kita telah memperoleh. Sudah disediakan. Bagian iman saudara melangkah dengan iman. Buka hatimu, buka kehidupanmu yang sungguh-sungguh memandang Tuhan. Dan Tuhan pasti mengabulkan, Tuhan menepati. Tidak ada janji yang tidak ditepati. Tuhan akan limpahkan anugerahnya, karyanya atas seluruh kehidupan kita. Saudara, permintaan kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Dalam berdoa, kehendak Tuhan yang terbaik.
Jangan keinginan-keinginan, apalagi keinginan daging didoakan. Jangan saudara. Ya, bertobat. Hidup kita harus mengerti kehendak Tuhan. Keinginan, kehendak Allah. Karena itulah keselamatan. Itulah kekuatan perlindungan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita belajar bersama-sama menikmati janji-janji Tuhan, berkat Tuhan. Di hari Paskah ini, jangan biarkan kita menjadi orang-orang yang lemah. Bangkitlah saudara. Bangkitlah. Karena kita sudah memperoleh kuasa sebagai anak-anak Allah. Kita sudah menerima otoritasnya Tuhan. Jangan menyerah, jangan takut, jangan sedih, jangan berputus asa. Stop air matamu, stop air mata penderitaan. Bangkitlah dengan sukacita. Lepas kain kabung dukamu, kenakan jubah pujian Allah. Sorak-sorai kemenangan, karena Tuhan yang memberikan janji yang pasti pada seluruh hidup kita. Mari kita bersyukur hari ini. Kita perlu bersukacita. Kita perlu bersyukur dalam hidup ini. Karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Yesus sudah bangkit dari masa kekelamannya. Dan kita melihat kehidupan yang baru. Lembaran yang baru yang Tuhan sediakan. Mari saudara bersukacitalah. Makin intim, makin melekat kepada Tuhan. Sehingga tantangan-tantangan yang kita alami tidak akan menggoncangkan hidup kita. Percayalah saudara hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Allah menjadi sumber kemenangan dan kekuatan hidup kita. Kita tundukkan kepala dan berdoa pada Tuhan. Kita mengucap syukur. Bawa kami dalam kemenangan-Mu Tuhan. Bawa kami dalam kemuliaan-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, amin, selama hidupku. Mengasihi-Mu,
memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau selalu memberi yang terbaik pada hidup kami. Terima kasih semua berkat-berkat-Mu atas kami. Kasih karunia-Mu yang memampukan kami. Pertolongan-Mu ajaib buat kami Tuhan. Tiada berkesudahan rahmat-Mu. Kemurahan-Mu Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima kuasa kebangkitan atas kami. Kami terima kuasa kemenangan buat hidup kami. Engkaulah Tuhan, panji keselamatan hidup kami. Kami bersyukur untuk semua janji-Mu Tuhan. Pulihkan kami, berkati kami semua Tuhan. Dalam kuasa kasih-Mu, Tuhan menjadi jawaban kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Engkaulah harapan kami. Harapan yang lama kami tinggalkan. Kami terima harapan yang baru di dalam Yesus yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu, kami mau melakukannya dengan segenap hati kami. Kami tanggalkan segala beban masalah kami, kekecewaan kami, kepahitan, kebencian, masa lalu kami dalam nama Yesus. Dan kami mau hidup dalam pembaharuan. Kami hidup dalam pernyataan Tuhan yang besar. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kuasa kemenangan-Mu menyertai hidup kami. Keluarga kami, anak-anak kami semua dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Kami merayakan Paskah karena Engkau Tuhan yang menuntun hidup kami. Engkau yang sudah meluputkan kami, membebaskan kami dari segala ancaman, tekanan, masalah hidup kami. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami terima kesembuhan-Mu. Kami terima kekuatan-Mu. Kami terima pertolongan-Mu. Kami terima mujizat-Mu Tuhan atas kami. Dalam nama Yesus, Tuhan juru selamat kami. Tuhan kemenangan kami. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Sekarang, kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat damai sejahtera kasih setia Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus. Diberkatilah hidupmu dan pelayananmu. Diberkati keluarga, anak-anak dan cucumu. Diberkati usaha pekerjaan studimu. Diberkati hari esok masa depanmu. Dalam janji berkat Allah yang kekal. Mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang menjemput kita. Bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. 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 Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah 2020. Shalom. Salam sehati. Amin.